Selamat siang, sore, atau malam semua. Kenalkan, nama saya Johannes Juki dengan NIM 0114320001. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang saya dapatkan sepanjang setengah semester ini. Yang pertama, mulai dari setiap bacaan yang diberikan sampai dengan pembahasan oleh Pak Wiba dan diskusi yang ada di kelas, terdapat beberapa informasi dari berbagai segi perspektif dalam pembahasan konsep kunci ekonomi politik Amerika Serikat dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, dapat kita simpulkan bahwa sejarah Amerika itu sendiri memiliki banyak cerita yang dapat menggambarkan konsepnya. Mulai dari rezim-rezim yang ada di Amerika yang memiliki kebijakannya masing-masing sesuai dengan pemimpin yang ada pada saat itu. Rezim yang termasuk sejarah jadi bukti yang bisa kita amati bahwa politik dan ekonomi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Di bahasan kali ini juga kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat menjadi atau menjadi pemegang kendali ekonomi di dunia dengan segala kebijakan yang ada dan yang tepat dan selalu berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Selain itu, letak geografis dan urbanisasi juga mempengaruhi ekonomi politik Amerika yang membuat saya terkejut tentunya juga dengan adanya perang saudara sehingga kebijakan luar negeri Amerika Serikat memperkenalkan stabilitas politik dan ekspansi luar negeri terhadap beberapa negara Amerika Latin yang dilihat dari dekolonisasi eh, Amerika Latin. Kemudian pemerintah AS juga sering dan aktif memperkenalkan rezim politikal yang bersahabat dengan wilayah yang tidak responsif pada keterlibatan Eropa. Kemudian wilayah Amerika Latin mengalami dekolonisasi ya cukup cukup besarnya ketidakstabilan politik yang menjadi sasaran pemerintah dan bisnis Amerika sehingga bisa dikatakan terlihat berubah. Investasi dan dukungan militer Amerika yang konstan terdapat tiga kebijakan, yaitu yang pertama tongkat besar oleh Presiden Theodore Roosevelt pada diplomasi, kemudian yang kedua si dolar oleh William Howard, dan yang ketiga yaitu kebebasan baru oleh Woodrow Wilson. Level pemerintah Warren Harding dan Calvin Coolidge dan Hoover juga secara teratur eh, Amerika Serikat mengirim marinir untuk membubarkan pemberontakan lokal dan memulihkan politik di pemerintah Amerika Serikat dan menjamin pendapatan dari tarif bea cukai yang dikumpulkan dan pengawasannya. Lebih lanjut, bentuk-bentuk pemerintah yang kali ini didasarkan pada prinsip individualisme. Apa sih itu prinsip individualisme? Bisa kita simpulkan dari apa yang saya tangkap bahwa dalam perkara politik ekonomi, prinsip ini mengutamakan individu. Individulah yang harus mempunyai kemerdekaan yang ditemukan tiga sistem utama yang diwujudkan oleh agregat antara politikal, sistem sistem dan ekonomi pada penilaian ini. Sistem yang pertama yaitu Common Economy System. Pada sistem ini
faktor-faktor produksi harus diciptakan dan direncanakan dan atau dirancang oleh pemerintah. Berikut ini adalah sistem hukum yang berubah menjadi esensial pada arus bisnis dan ruang politik ekonomi disebabkan oleh semua bisnis di bawah jangkauan hukum. Bagaimana proses ekonomi satu negara itu mendapatkan imbas dari politik ekonomi juga bisa kita ambil secara garis besarnya, yaitu kontinu, kontinu, kontinuitas ekonomi akan mempengaruhi oleh adanya entrepreneurship dan inovasi. Inovasi. Hal ini diibaratkan untuk seperti menghormati privatization dan reserve of individual. Selanjutnya adalah jabatan seorang presiden itu tidak murni, tidak murni sama seperti apa yang kita pikirkan bahwa jabatan itu elok. Karena dihubungkan dengan kata kekuasaan, jabatan seorang pemimpin itu dapat menjadi jalan untuk pergerakan ekonomi politik. Politik Amerika memiliki tanggung jawab yang besar juga memiliki atau mempunyai hal yang dapat membelenggu kekuasaan dikarenakan birokrasi yang ada sehingga berdampak pada gaya kepemimpinan. Birokrasi birokrasi seperti apakah itu? Jawabannya sendiri adalah eh, dipensi karena harus mempertimbangkan setiap kekuasaan atau keputusan yang dengan etika dan prosedur yang ada, yaitu adalah mercosur yang dimana bisa membantu dalam mengembangkan liberalisasi perdagangan dalam lingkup regional, maka Marcus ini sendiri dapat menciptakan kegerakan politik. Kemudian kemungkinan bahwa Mercosur adalah sebuah atau sudah memperkenalkan tarif rata-rata yang lebih rendah pada semua negara mempunyai barang-barang dan terjadinya peningkatan kredibilitas komitmen pemerintah yang berperan untuk pembaruan perdagangan. Namun terhadap kelemahannya disertai juga dengan bukti yang memperlihatkan adanya peralihan barang-barang dagang manufaktur eh, dari yang dari yang bukan anggota berbiaya rendah menjadi tinggi sehingga juga telah dipaksa bagaimana keanggotaan Mercosur yang terbatas di negara berkembang. Bisa juga membuat pertumbuhan terhambat karena akses peserta teknologi canggih negara maju tersebut dibatasi. Berikut berikutnya adalah dalam sektor swasta dalam mengarahkan akses politik ke tingkat cabang eksekutif yang tinggi, eh, kelompok kepentingan di Amerika Latin ini telah lama dimanfaatkan dan ditemukan oleh lebih sedikit lobby Amerika Serikat dan Uni Eropa. Walaupun begitu, dalam kehidupan setiap hari suatu proses memutuskan atau pilihan dalam harmonisasi regional berhasrat semakin tersebar ke dalam banyak lembaga birokrasi atau otonomi. Ini dibahas juga di bidang institusional, Supreme organisasi regional seperti NAFTA juga dibahas pada sesi semester kali ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.